Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. David Kurniawan dari kelas BK 4 pagi NPM 220-821, Studi Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada hari ini saya akan menjelaskan 10 layanan bimbingan dan konseling dan 6 kegiatan pendukung. Baiklah, yang pertama layanan orientasi, yang dimana memahami lingkungan yang baru dimasuki oleh peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru ini. Adapun tujuannya yaitu memberikan kemudahan penyesuaian diri terhadap pola kehidupan sosial maupun pola kegiatan belajarnya tersebut. Yang kedua adalah layanan informasi, yang dimana konselor mampu memberikan informasi kepada peserta didik berupa informasi pendidikan maupun jabatan. Adapun tujuannya yaitu untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri. Yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran, yaitu bimbingan memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar maupun jurusan ataupun program studi. Adapun tujuannya yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan tujuan khususnya adalah spesifik mengarahkan siswa ke dalam penguasaan kompetensi yang sesuai dengan bakatnya. Yang keempat adalah layanan bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Kenapa dibilang penting? Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan ataupun rendahnya integritas. Sering kegagalan itu terjadi disebabkan oleh tidak mendapat layanan bimbingan yang memadai. Adapun tujuannya yaitu layanan bimbingan belajar untuk mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar atau proses pembelajaran. Yang kelima adalah layanan individu, yang dimana jantung dari 10 layanan konseling, yang dimana konseli dapat berinteraksi atau dapat menceritakan masalahnya secara langsung kepada konselor. Adapun tujuannya adalah klien dapat mengkondisikan dirinya sendiri di lingkungannya, permasalahan yang dialaminya, kekuatan dan kelemahannya darinya sehingga klien mampu mengatasinya. Yang keenam adalah layanan bimbingan dan konseling kelompok, yang dimana peserta didik mampu memecahkan masalah secara bersama-sama yang diperoleh berbagai bahan dari narasumber. Adapun pula tujuannya agar peserta mampu bersosialisasi dengan temannya dan mampu memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang ketujuh, layanan penguasaan konten, yaitu membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi. Tujuannya adalah mengembangkan kebiasaan dalam berhubungan dengan orang lain, saudara, teman sebaya, ataupun di masyarakat. Yang ke-8 adalah layanan konsultasi, layanan yang diberikan untuk memperoleh wawasan dan pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam mengenai atau membantu pihak lain. Adapun tujuannya yaitu pemahaman cara-cara pemecahan masalah maupun hambatan yang ditemui sesuai kondisi di lapangan. Yang ke-9 adalah layanan mediasi, yang dimana bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan, sehingga membuat mereka saling bertentangan. Adapun tujuannya yaitu membantu tercapainya hubungan positif dan kondusif guna memperbaiki hubungan dan antarpersonal. Yang ke-10 adalah layanan advokasi, yang dimana berupaya memberikan bantuan agar hak-hak kehidupan dan perkembangan orang atau individu
atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambatin, dan dibatasi atau dijegal. Adapun pula tujuannya untuk membentuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pengukuhan kepentingan dalam pengembalian kebijakan atau keputusan. Berikut ini adalah 6 kegiatan pendukung bimbingan konseling. Yang pertama adalah aplikasi instrumentasi, yang dimana upaya mengungkapkan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumentasi tertentu. Aplikasi instrumentasi tersebut dapat berupa tes dan non-tes. Yang kedua, himpunan data, merupakan kegiatan menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data bersifat tertutup dan diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, dan yang ketiga adalah konferensi kasus, yang dimana kegiatan pendukung untuk membahas permasalahan peserta didik atau klien dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan. Yang keempat adalah kunjungan rumah, kegiatan untuk memperoleh peserta didik atau klien dengan cara mengunjungi rumah peserta didik untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan peserta didik agar mendapatkan berbagai informasi yang dapat digunakan secara efektif. Yang kelima adalah ahli tangan kasus, yang dimana ahli tangan kasus ini kegiatan mendukung BK untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dihadapi oleh klien. Yang keenam adalah tampilan kepustakaan, adalah upaya bantuan kegiatan pendukung untuk memperkaya dan memperkuat diri berkenan dengan permasalahan yang dialami peserta didik atau klien.